Mama cuap-cuap. Ha! Nama aku Rizka. Nama aku Ayu, kami adalah Mama Cucu. Jangan lupa subscribe channel kita dan like serta komen. thank you. Selamat datang di Mama Cucu. Mama cuap-cuap. Ha! Lama Aduh, lama banget. banget. Banget nggak ketemu, kita udah absen berapa lama? Nggak lama banget. Nggak, aku aja jadian gitu kayak excited tapi malu gini Karena udah lama banget jadinya agak awkward ya. Tapi di episode kita yang terbaru setelah ini vakum sekian lama kita itu mencari pencerahan untuk membahas sesuatu yang fenomenal. fenomenal ya. Kita akan ngambil tema yang lebih berani dikit lah ya, mengenai masalah-masalah yang banyak dalam ibu-ibu nih. Sebenarnya masalah ini tuh mungkin dihadapin sama semua orang, tapi nggak banyak dibicarakan karena alasan-alasan tertentu. Salah satunya tabu. Bener, apalagi kalau misal kita di timur ya, budaya timur kan tabu untuk membicarakan ini. Apa sih yang mau kita bahas? Ayo. Yaitu adalah 1, 2, 3. Sex after birth. apa sih sex after birth? Nggak ngerti gue. Apa maksudnya? Jadi biasanya kalau buat ibu-ibu ya, mama-mama ya, kalau habis melahirkan biasanya gimana sih hubungan suami istrinya? Apakah lancar apa enggak? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa sex after birth ini menjadi isu yang menurutku lumayan penting untuk diangkat, karena sebagai konselor menyusui ini Bu, aku tuh banyak dapat cerita dari ibu-ibu yang kalau kita konsultasi kan kita tanya kan apa yang membuatmu ke aku, terus aslinya nggak lancar misalnya, terus ditanya lagi secara fisik kelelahan atau enggak, secara psikologis seperti apa. Nah kalau udah masuk di sisi psikologis biasanya curhat tuh keluar mulai. Nah salah satu curhatan ibu-ibu yaitu adalah protesan dari suaminya karena istrinya gairah seksnya menurun gitu. Jadi agak berbeda ya mungkin. Jadi kenapa sih sebenarnya ibu-ibu ini setelah melahirkan gairah seksnya turun, secara ilmunya seperti apa, nanti kita akan bahas ya Bu Rizka ya. Dan karena kita sebenarnya mau bahas agak ilmiah dikit ya, ilmiah. Karena kita sudah bersama konselor ya, menyusui yang sudah certified, jadi nggak usah khawatir ya. Pasti apa? Orang juga nggak percaya kalau ngomongnya di Mama Cucu, bener. konselor menyusui bentukannya begini. Tapi ya intinya kita mau mencoba mengangkat ini supaya buat ibu-ibu di luar sana ada pencerahan ya, meningkatkan awareness bahwa gini loh, ada beberapa ibu yang sampai nanya ke aku tuh kelainan apa enggak sih gitu. Bener. Kok aku nggak punya nafsuku tuh turun banget, aku sakit apa, dia sampai bilang seperti itu. Padahal sebenarnya ini tuh normal terjadi. Nah kemarin aku sempat iseng-iseng bikin Q&A, jadi kayak jejak pendapat gitu tentang sex after birth. Seru nih, seru banget. Berapa persen sih yang kayaknya bilang nyontek dulu iya ya? apa enggak? Oh boleh nyontek ya? Nyontek Ya, Bu, tetep. Oke. Jadi aku nanya, pasca melahirkan seksnya berubah atau tidak? Berubah. Aku ikut. Aku ada salah yang jawab berubah. Ternyata 55%-nya bilang berubah. Tuh kan banyak, tapi banyak juga yang bilang enggak berarti. Nah ini kita ulik lagi, aku ulik lebih dalam lagi. Terus aku nanya, yang berubah, yang beda itu suaminya apa istrinya? Aku bilang gitu. Aduh, bingung nih. Kalau aku kayaknya akunya Bu, kamu iya. Akunya juga. Kan bener kan? Karena mesti capek. Perubahan peran ya dari istri terus jadi seorang ibu. Punya anak pertama waktu itu si Jordan kaget. Musuhin Gila, drama loh sebenarnya. Nah capek. Anak pertama ya kan belum tahu salahnya bagaimana. Makanya kalau aku tanya sama Pak Bobi dia kan cuma diem aja. Iya Gimana benar. Pak? Ya enak. Mau nggak? Aku nggak mau yang oke. Diem aja. Nah itu yang perlu kita ulik sebenarnya, suaminya tuh
seneng atau enggak, protes atau enggak, diemnya itu kenapa kan gitu. Nah, ulik lagi, yang berubah istrinya atau suaminya. 78% ngomong istrinya yang berubah. Jadi sebenarnya mereka merasa ada perubahan di dalam diri mereka sendiri ya kan. Ya mesti dong, Bu. Ulik lagi setelah pertanyaan itu, lebih enggan melakukan hubungan atau biasa aja? Jawabannya Lebih enggan ya. 62% bilang enggan. Pencet enggan. Nah, sebenarnya aku nggak tahu nih yang enggak, mungkin alhamdulillah sekali kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian bisa enak-enak dengan damai dan sentosa ya kan. Hebat kalian. Karena yang ini loh yang Saya juga 60 termasuk 62%. 62% tuh aku tuh. Terus aku nanya lagi, 62%-nya ini sebenarnya mereka tuh tidak mau melakukan hubungan seksual karena penampilannya mereka kurang menarik, mereka kurang percaya diri, atau karena kelelahan fisik. Dan Coba 85%-nya bilang kelelahan fisik. kalau aku dua-duanya. Insecure loh, jadi kaget kan. Stretch mark ya Bu ya. Stress mark terutama, terus habis itu Perut masih gelambir ya Bu. wah ya Iya, kan. bener-bener. Gitu perut gelambir kan karena mungkin yang kayak posisi rahimnya belum balik gitu kayak gitu Bener, kan. bener, bener. Dan yang paling utama sih bener kelelahan. Nah itu juga ketika kita ada yang pernah cerita sama aku, jadi dia itu nyusuin, masih nyusuin kan, berhubungan des sama suaminya. Kenapa gue des gitu ya? Terus pas lagi berhubungan muncrat Bu asinya. Luar biasa. Karena sebenarnya itu hormon oksitosinnya kita bekerja di situ. Hormon oksitosin itu apa? Oksitosin. Oksitosin itu apa, Bu? Hormon oksitosin itu adalah hormon cinta yang akan timbul ketika kita merasa aman, nyaman, merasa dicintai gitu. Jadi Nah itu juga pengaruh produksi ASI. iya, produksi ASI itu dipengaruhi oleh hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Jadi kalau misalnya hormon oksitosin itu yang bikin ASI mancur gitu loh. Nah itu juga Berhubungan merasa air mancur dong. nah itu justru membuat dia nggak percaya diri, jadinya kan ya iya dong, gimana sih kalau misalnya ya kayak jadi milkshake ya kan ya. Langsung tiba-tiba moncrot. Baik, lanjut Bu. Jadi sebenarnya ini yang harus kita, seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, suaminya diem aja nih, Pak Bobby diem aja. Diemnya sebenarnya kenapa? Kalau suamiku tipikal yang protes, ngomong dia, kok nggak mau jadi ngambek lah kayak gitu Ya kan. ini diem aja sih, Iya. dia mungkin menahan ya. Hati-hati jangan sampai jadi lingkaran setan, karena kalau suami minta terus ditolak, Jadinya berantem bisa. ngambek bisa. Nanti suaminya ngambek, terus ada ketidakpuasan di sini. Jadinya masalah yang lebih Jadi masalah yang lebih besar. Bisa jadi suami mendem, bisa jadi suami hati-hati sama kebahagiaan lain. mencari enak-enak yang lain. Nah, kan pasti kita semua Nggak mau, jangan. Amit. lebih baik semuanya Diomongin. Saya agak sensitif Bu ngomongin ini, menggebu-gebu hati saya Bu. takut salah. Jadi hati-hati, yang perlu dilakukan adalah kalau kalian nggak nyaman, diomongin. Nah, tapi kan kadang-kadang nih ada juga kan tiba-tiba suami yang dia tidak bukan nggak mau diskusi, tapi dia bingung gimana ngomongnya gitu. Nah, dan si istri juga bingung ngomongnya kayak gimana. Sih? Karena kan dia nggak biasa ya. yes, balik lagi ke tabu itu tadi. Jadi ngerasa ini sih apa sih gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin bisa orang anggapnya itu porno gitu, nggak wajar untuk diomongin. Nah, aku nanya lagi, perubahan positif, perubahan apa yang terjadi sama suaminya gitu Positif, kan? negatifnya maksudnya. Ada yang bilang perubahan suaminya itu malah positif, ada yang bilang negatif. Nah, aku apa bacain itu? ya. Perubahan negatifnya itu katanya suami gampang ngambek kalau nggak dikasih. Benar. Terus acuh atau cuek ya, mungkin karena sering ditolak kali ya. Benar. Terus suaminya yang takut melakukan hubungan, Oh, karena takut ditolak lagi atau takut jahitannya robek. aku ya? Kayaknya itu Bobby. Itu Bobby itu kayaknya. gitu ya? Kalau dia tuh dulu takut karena kan dulu aku sedikit cerita ya. Dulu aku pas lahiran agak robek karena ngedengnya salah. Kamu tahu nggak sih, aku bayangan yang kayak ibu-ibu sinetron ya kan?
pas ngedennya tuh pakai teriak-teriak. Nah itu contoh yang salah ya. Nanti sebaiknya sebelum lahiran harus konsultasi ke bidan dulu cara melahirkan yang baik dan benar. Lah itu waktu itu kan katanya disuruh kayak ngeden ya kita seketika lupa ngeden nggak sih? Iya kayak ngebleng lah. Ngeden kayak gimana gitu kan. Sampai dibilang sama bidannya, mbak kue kio, mbak nek ngeden ki rasanya mbak teriak-teriak. Energinya yang teriak. Ayo rasanya mbak teriak diampet aja. Nembak perutut lah. Ngono. Tapi aku waktu itu sama bidan kita tuh sama Bu Yesi disuruh katanya kamu kalau lahiran posisinya ini aja jongkok katanya supaya Gitu inget ya? pas kan. Oh, baik. Tapi memang Beda-beda ya. tapi memang itu nggak semua nakes bisa karena kan resikonya lebih besar ya kalau misalnya kita lahiran gini nangkepnya lebih susah kan. Nah gitu. Kalau dulu kan soalnya aku biasa Ya, aku di juga rumah biasa Bu sakit. sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Iya, sakit bener. banget. Dan aku dulu ngangkat, makanya harus agak robek Oh, gitu. katanya orang dulu kalau ngangkat pantatnya robek gitu ya. Nah itu makanya harus diobras diobras. Tapi ada yang ngeri dulu jawabannya. Apa? Dia bilang istrinya dibilang sama suaminya kalau istrinya bilang sama suaminya, suamiku jadi nyebelin karena dia dia mengatakan bahwa aku kelainan karena nggak nafsu. Ya tolong, itu mungkin suaminya sama-sama nggak tahu kali. Suaminya harus nonton Mama Cucu yang kali ini. Bener. Mungkin jadi kebanyakan itu karena ketidaktahuan ya, sama semakin tidak tahuannya dikiranya itu adalah sebuah Kelainan, padahal sebenarnya normal. Nah, gitu. Terus apa lagi? Ada yang bilang gini curhatnya, aku sudah tidak mencintai suamiku lagi. Serius ada serius. Ya, tapi emang itu bisa jadi hal yang besar karena nggak mau diomongin. Tapi jangan salah, ada perubahan positifnya juga. Apa positifnya? Katanya buat beberapa orang nih ada yang jawab positif, ada yang jawab negatif kan. Yang positifnya katanya suami jadi lebih ngerti. Maksud sih? Lebih sabar. Lebih sabar. Iya, kalau itu iya. Lebih lembut katanya. Lembut ya kayak hal. Ya lanjut. Lebih eksploratif katanya. Eksploratif dalam hal? Oke, baik. Karena enak, udah ini juga bisa dieksplor. Gitu. Paham. Katanya jadi lebih bergairah. Oh ini bahas itu sedikit. ngomong, itu kayak ke fetis gak sih? Enggak, gini loh. Ada dulu ada klien yang pernah cerita. Jadi suami istri ini datang ke aku terus ngobrol. Diulik, terus dia nanya, gimana sih ada perubahan apa enggak? Katanya sebelum menikah gini. Setelah melahirkan, sebelum menikah yuk gue. Sebelum melahirkan, maafkan suami istri. Enggak, ini salah ngomong ya. Jadi sudah menikah tapi belum punya anak. Gitu, jelasin Bu, jelasin. Ya. Ini jelasin ya. Setelah udah katanya semakin rapet gitu. Malah kayak genggamannya semakin gripnya tuh semakin ngegrip karena kan mungkin kita nggak tahu anatomi di dalam vagina tersebut ya. Jadi karena sebenarnya jenis vagina itu kan banyak sekali gitu. Tapi mungkin tuh ada beberapa case yang dia kayak semakin menggenggam. Nah, gitu. Seru ya, ternyata buat diulik ya ada juga yang gitu loh. Nah, tadi ya, yang tadi ngomongin tentang itu tadi tuh sebenarnya itu tuh normal. Kalau dari keilmuannya sebenarnya begini, kita awalnya jadi istri yang kesehariannya misalnya cuma kerja sama masak di rumah atau nyiapin pekerjaan, itu berat ya, bukan cuma ya. Tapi setelah punya anak kita punya rutinitas baru. Rutinitas baru itu apa? Nyusuin anak. Oh ya, drama. Lumayan drama. Makanya ketemu konselor menyusui dulu pas hamil. Jadi kebanyakan ibu-ibu tuh miss di persiapannya tuh harus dimantepin di persiapan melahirkan. Tapi banyak juga ibu-ibu yang miss menyusuinya. Makanya banyak yang kena baby blues. Nggak siap. Betul. Gitu. Semua orang kayaknya hampir semua orang mengalami, termasuk aku gitu low. Dulu aku nanya deh. Sekarang kalian pas hamil nyiapin 7 bulanan nggak? Nyiapin. Kalian nyiapin stroller yang bagus nggak? Stroller yang kalian nyiapin dong pastinya. Kalian nyiapin baby shower atau enggak? Enggak, enggak loh. Terus kalian mikirin nggak nanti lahirannya di mana, sama dokter siapa, namanya apa?
apa, ya kan? Bener. Namanya siapa? Iya, iya. Mohon maaf, apa benda? Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Bener. Nah, itu. Padahal kita lupa setelah melahirkan ada proses pengasuhan. bener. Bahwa yang pengasuhan pertama kita tuh ada di menyusui. Betul. Bertumbuh dari situ. Kita spend money banyak-banyak, tapi kita nggak belajar sama sekali tentang Menyusui. Itu juga bisa jadi drama. Karena dulu tuh aku juga drama juga tuh yang di menyusui, Bu. Karena aku belum kenal ibu waktu itu. Ibu kemana sih, Bu? Belum jadi konselor juga saya. Saya juga akibat perbuatan bodoh yang kemudian membuat saya menjadi lebih pintar. Tapi kan jadi menambah ilmu Iya, karena iya, kamu iya. pengen tahu jadi Ngulik expert ya sekarang ya. Terus abis itu yang kedua karena turunnya percaya diri ya. Ya aku juga ya badanku jadi melebar gitu. Perut jadi bergelambir seperti yang Bu Ayu tadi ceritakan ya, sama semua orang Kayak tok mempunyai ginu-ginu insecurity-nya gitu loh. masing-masing ketika sudah melahirkan. Ada lagi sebenarnya Apalagi? takut sakit, Bu. Ya itu. Takut sakit pas berhubungan. Apalagi yang pertama kali tuh. Oh, itu rasanya tuh kayak malam pertama loh, kayak ketakutan. Iya benar. Takut. Karena ya itu, aku dulu pas hamil bukan tipe-tipe yang hajar gitu loh, enggak, ngakunya gitu loh. Jadi pas awal-awal itu kayak, aduh gimana ya, aduh kayak berasa masih perawan ya, diobras saya. Takut gimana. Tadi aku udah cerita tentang asam cerita tadi juga salah satu jadi Benar. jadi yang bikin payudara kan anatomi payudara jadi berubah. Berubah Wow. jadi Saya bahagia. saat itu ya justru meningkatkan kepercayaan diri. Saya bahagia. Khusus yang ini ya. Buat beberapa Area. orang bisa jadi bikin nggak percaya diri, buat beberapa orang jadi malah lebih bikin percaya diri. Dan yang secara keilmuannya sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada perubahan. Jadi perubahan hormon yang terjadi pada tubuh kita. Kalau pas kita menyusui, kita itu hormon yang dominan di dalam tubuh adalah hormon prolaktin dan hormon oksitosin tadi. yang menyebabkan hormon estrogen menjadi turun. Hormon estrogen itu apa? Hormon estrogen itu adalah hormon yang membuat lanjut. Ini bisa ini. Memproses. hormon estrogen itu adalah hormon yang menimbulkan rasa ingin melakukan hubungan seksual. Oh, estrogen malah. Estrogen. Dan ada yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu adalah hormon yang kalau kita melakukannya kita senang gitu lah. Nah itu Happy. sayangnya hormon estrogen dan hormon dopamin saat kita menyusui Berkebalikan ya. berkebalikan. Itu kenapa kalian kalau misalnya berhubungan terus kering jadinya sakit. Iya. Nah Harus pakai ini ya, Bu, kayaknya ya. Minyak kelapa. nah kering itu tadi kelapa. Makanya nih karena udah tahu terus berarti nggak bisa. Bisa. Jangan sedih. Ada hormon oksitosin yang gunanya kan tadi hormon cinta, hormon. Makanya Pak, bapak-bapak yang ibu nonton ini nanti bagian tunjukin. ini kasihin ke bapak ya Bu Bapak-bapak ya. biar paham. Yang pertama, caranya jangan cuma minta doang, Tapi dekati, kemudian bangun kepercayaan dirinya. Karena yang kita rangsang bukan hormon estrogen atau hormon dopaminnya, Tapi- yang kita rangsang adalah hormon oksitosinnya. Caranya sudah beda Pak, bener. bukan kayak kemarin-kemarin lagi. Berarti treatmentnya lebih ke pemahaman pendekatan. ya. Misalnya nih bapak minta ya, tapi bapak nanti ngomong dulu, Bu nanti malam aku minta ya Bu ya, tapi hari ini nyuci Bu, Aku bantu cuci popok. Nah, Atau iya benar. itu kan ibu seneng banget loh Pak, kayak Iya gitu. sih, benar. Karena Kalau dia kita juga nggak terbantu. capek ya kan. Terbantu kan biasanya ibu-ibu kelelahan di ngurus anaknya, anaknya. yang ngurus keperluan. Bapak kerja doang Pak, tinggal minta bagaimana Pak? Dulu suamiku suamiku untungnya dia mau bagi tugas itu. Untung ya Bu ya, ada juga yang Ada Bapak yang belum sadar. belum Makanya tahu ya. videonya dikasih ya Bu ini Bu, biar kita banyak viewers. Iya benar. Iya tolong lah ya. Terus
Selain itu apalagi yang nggak kalah penting Pak, karena ibu sekarang hormon estrogennya turun, cenderung kering. Bapak foreplaynya yang lama. Jangan main masuk aja. Main Bapak. blusuk aja, kering Kering, kerontang itu gurun sakit, sahara. agak mau lagi. Iya, gurun sahara. PR Pak. Nah, benar. Tapi intinya semuanya sih bisa dibicarakan, didiskusikan. Kalaupun memang dia kering, misal sudah foreplay tapi tetap kering kan masih ada yang namanya lubrikan. Jadi banyak sih alat-alat yang bisa digunakan yang bisa diekspor. Tapi kan suka malu Bu, suka ada izin gitu nek tuku mah aku meh tuku lubrikan, apa oil. Loh, sekarang Gitu. ada marketplace cuy. Oh ya benar. Nah. Tinggal pesan ting nyampe di rumah. Jangan-jangan ada yang nggak tahu lubrikan. Ya benar juga perlu Mas. Jadi kalau dalam berhubungan ya kan Bu, kadang-kadang suka seret ya. Kita mau kasih lubrikan nggak Bu? Oh boleh. Gimana kalau kita Giveaway bikin giveaway? lubrikan. Nah, jadi tahu-tahu Kita Mama Cucu kali ini spesial ya. Spesial karena ada giveaway dan memanaskan ranjang kalian. Iya. Tolong ada Pak Bobi, tolong editannya berkobar-kobar ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian apa Bu? Solusinya kayak gimana? Tadi udah dijelasin. Tetap udah sedikit-sedikit dibahas ya. Tadi udah ya Pak ya. Diskusi itu. Diskusi ngomong Pak, ngomong. Kalau istrinya malu, Bapak yang ngomong. Benar. Kalau istrinya malu-maluin, kayak kita ya, kita yang ngomong. Nah, tapi ya harus pinter-pinter tahu waktunya lah ya. Ya, Kata bener. tiba-tiba kamu tuh harus foreplaynya yang oke kan nggak mungkin nggak gitu gitu, juga. nggak begitu. Semua kalau namanya diskusi nggak memaksakan ya Bun ya. Saya tahu ibu-ibu semua capek Nah, ya. tapi gini, mohon maaf saya tidak hanya akan menyudutkan bapak-bapak, tapi saya juga akan menyudutkan ibu-ibu. Lah Bu, ini Bu, tadi yang bilang suaminya cuek. Mohon maaf Ibu, tolong dilihat. Ibunya gimana? Ibunya gimana? Soalnya saya juga begitu. Kadang kemproh di rumah Bu. Nah ya benar. Ya males ngapa-ngapain. Ibu ngomong kayak gitu ngemplang saya tuh. Jadi kayak males dandan, gincuan aja, enggak pakai minyak wangi, kagak pakai dasar doang. Ya, suami kan juga hasratnya juga akan turun. Jadi bisa tuh ibu pakai baju yang kalau misalnya menyusui, sekarang sudah banyak baju menyusui yang trendy. Yang Salah trendy, satunya yang Simpanse kaos menyusui. Nah, bisa aja ibu maksudnya. Ya bener banyak banget sekarang nggak cuma daster. Oh yang cantik-cantik kayak noni dress ya. itu Jangan lupa lagi diskon ya. Lagi diskon ya. Bisa langsung check out ya. Sip kan? Terima kasih. Tolong pesanan. Ya gitu. Jadi bisa pakai baju yang itu, bisa pakai lingerie. Karena kepercayaan diri iya kan menurun. Tapi ngomong sama bapak, Pak, saya begini keadaannya, tapi saya pengen tampil seksi. Jangan Gimana? di ini. Jangan diejek apresiasi Pak. Tuh. Tetap ibu pakai lingerie yang Bapak Komunikasi suka. dua arah. Nah, apa Apalagi banyak udah, Bu, saya nyatetnya banyak nih. udah. Oh tadi ada yang eksplorasi ya, coba deh dieksplor. Misalnya biasanya ya cuman misionaris, ya gantilah pakai dogi. Oh iya, oke, Ya bener. Iya kan, namanya bener misionaris. Misionaris Pak, bener nggak sih? Misionaris sama dogi sama. Ya pokoknya Beda. Oh, beda. Ya, maaf. Oh misionaris biasa, tampilan Ya, itu. berhubungan biasa, Iya. bisa lewat samping. Ini nggak ada cuplikan apa gitu nanti di band. Nanti di band. Ya intinya begitu ya, ibu-ibu searching sendiri Iya, posisi-posisi yang kira-kira memang membuat ibu nyaman. Nggak masalah loh kayak gitu diomongin demi kemaslahatan bersama. Kalau jahitannya takut ini banyak posisi lain yang bisa Ya, dieksplor. begitu. Banyak jalan menuju kenikmatan. Oke, lanjut. Lanjut. Oh ya, Apa ini? Wiki Bu. Piye. Nah, biasanya kalau misalnya sebelum sebelum lahiran bisa mainnya panjang lama gitu ya. Tapi sekarang kan mungkin kalau udah punya anaknya ngerengek atau apa. Jadi Wiki adalah teman baik Anda sekarang. benar. Daripada Bapak ditolak, mending dikasih tapi Wiki aja. Mungkin ngomong durasinya sama ya. Bapak. Durasi. Daripada begini Pak, daripada semuanya nggak dapat, ayo kita cepatkan, Iya. tapi dengan cara yang sama-sama nikmat. Betul. Bagaimana dengan cara yang supaya Daripada nikmat? Ibu ngomong
obrolin sendiri. Daripada nggak sama sekali, mending quickie. Terus juga bisa ibu menonton adegan-adegan yang kira-kira membangkitkan selera ibu. Kalau di film gitu kan, ada film romantis yang ada adegan ibunya. Ada kemarin juga yang jawab nonton Iya. Blue ya gitu. Nggak apa-apa aja. Ya, sebagai bahan acuan. Oh ya, ada Blue Tit, ada Fantasi. Iya benar. Boleh. Fantasi juga boleh. Tapi ini harus hati-hati nih. Fantasi kan bisa ibu bapak berfantasi aku melakukan di luar ruangan. Nah, difantasikan aja. Nah, menurut di luar ruangan. Nah, menurut dokter dulu aku pernah nonton video live-nya oleh Velove sama si Pak Dokter itu, Pak Dokter siapa aku lupa, mohon maaf ya Pak. Dia bilang bahwa fantasi itu jauh lebih sehat daripada blue film. Oh begitu. Karena mungkin lebih real ya, karena real life. Karena dia melakukannya bersama pasangan dan dia ya udah gitu, maksudnya dengan kesepakatan bersama. Kalau misalnya blue film kita udah kecanduan, kita pengennya dapat yang seperti itu, misalnya pengen yang payudaranya besar si bapak, padahal nggak ada depannya. Nah itu bisa bikin bapak jadi menurun. Dan biasanya kan kalau misal blue film itu kan nggak sesuai dengan realita kan, kok dia bisa panjang durasinya, yang ceweknya bisa ini terus. Bapak ibu itu semuanya juga ada skenario-nya. Film Pak Bu. Di luar itu terdapat banyak sekali alat bantu. Ya intinya begitu ya. Ya intinya lanjut begitu. Apalagi solusinya? Dating. Ini penting banget. Dulu tuh aku sampai mengharapkan loh, aku sampai bilang tolong dong Pak Bobi, ayo kita jalan berdua, dititipin kayak apa kayak, walaupun sekedar cuma makan malam berdua gitu kan, itu tetap rasanya tuh happy kembali gitu. Menjadi ini yang kita sering lupa ketika kita menjadi seorang ibu adalah kita tuh lupa kalau kita tuh juga perempuan. Kita juga sepasang kekasih. Asik. Yang saling memadu cinta. Kita tuh sibuk jadi ibu yang baik, bapak yang baik, tapi kita lupa bahwa kita adalah kekasih. Betul. Kekasih yang harusnya memadu cinta juga. Tapi mungkin karena kehadiran buah hati, jadi prioritas kita jadi beda lah ya. Biasa kan dulu prioritas satu sama lain, sekarang udah ada anak juga jadi ke anak jangan dong ya, karena suami tetap butuh perhatian, istri juga tetap butuh perhatian. Mungkin bapaknya jadi lebih semangat kerja, aku harus menghidupi anak dan istriku. Baik banget ya. Tapi emang gitu sih, tapi tetap memang harus bapak-bapak biasanya punya tanggung jawab lebih loh. Terus jadi kayak sini tuh mindsetnya udah berubah. Oh aku sekarang harus menghidupi 2 orang nih kayak gitu. Anak kembar 5, aku menghidupi 6 orang. Makin giat bekerja. Dating penting banget. Jadi kalian punya apa sih namanya, kayak semacam waktu buat kalian sendiri, We time ya berarti, bukan me time. Dan di situ kalian bisa ngobrolin apa aja. Bisa jadi titik balik kalian, misalnya nih kalian staycation gitu, anaknya titipin dulu perah asinya, terus habis itu titipin neneknya. Bisa ya? Bisa dong. Semuanya sekarang memungkinkan sih. Banyak jalan menuju Roma. Anda bingung caranya, datang ke saya, konsultasi bersama saya. Kalau bingung, karena sekarang sudah banyak juga. Tapi nggak banyak juga deng konselor ASI yang konselor menyusui yang sertifikat ya. Ini Bu Rizka nih, ada sertifikasinya di sini ya. Tolong Pak Bobi editannya makin banyak ya. Nah jadi gitu, jangan cuman kalau memang kalian butuh bantuan ngomong, butuh bantuan sekarang gampang kok untuk reach ke konselor. Kalau dulu mungkin orang nggak ngerti karena ketidaktahuan, termasuk aku dulu nggak ngerti apa itu konselor menyusui. Nah buat kalian yang baby blues gitu, karena dramanya sebenarnya ada di menyusui itu lebih drama daripada melahirkan kalau saya ya. Itu pengalaman pribadi. Kalau udah puting lecet katanya ada yang bilang jauh lebih sakit daripada melahirkannya. Cerai, karena sakit banget loh. Puting itu tuh pusat rangsang Bu. Ya makanya rusak itu ya, piye. Kayak gini. Di uwil aja langsung gemes ke sini sampai ubun-ubun emosinya. Enggak, bukan. Kalau kita pas lagi kondisi normal. Oh begitu. Ya uwil aja sampai ke sini Bu, sampai ke ubun-ubun rasanya. Bayangno lecet. Diuil-uil emosinya yang sampai sini. Pak, makanya nih ibu lecet Pak. Please Pak, tolong Pak, ya kan? Diobati sih ya. Ditahan dulu ya. Kira-kira begitu ya pembahasan kita ini. Dari tadi Pak Bobi udah ganggu konsentrasi ngene. Jangan lupa giveaway-nya apa nih? Tadi 2 deh. Oh, 2? Apa aja? Tadi kan kita mau kasih lubrikan. Lubrikan apa nih? 2 apa 1?
Dua lah, dua ya. Dua ya, dua ya, dua. Dua. Apa tadi? Hubungin sama? Kondom. Iya. Pakai kondom itu juga bisa jadi salah satu bahan eksplorasi loh. Serius. Nah, kalian nggak tahu kan ada kondom yang rasa tadi barusan dilihat yang kita kondom rasa mini instan. Gue mau ngomong ya. Tolong dipip ya. Ya itu. Ada aja loh, tapi sekarang banyak yang bisa deso dari sekedar kondom. Nah, iya. Dan ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang punya sensasi rasa hangat. Nah, yang kita kasih ini akan sangat menarik. Spesial. Emang langsung dikasih gitu aja? Ya enggak lah. Jawab pertanyaan apa gimana nih? Jawab pertanyaan atau komen terbaik aja ya. Ayo komentar aja. Kita akan pilih 2 komentar terbaik Yang tentang yang yuk ceritanya kalian. Sex after birth-nya kalian. Nanti kita akan pilih 2 yang paling menarik menurut kita dan akan kami langsung kirimkan hadiahnya ke rumah kalian. Gratis ongkir. Ya iyalah, orang namanya giveaway. Masa ya Ada yang giveaway kita disuruh bayar. Ya memang ada. Kalau kita enggak. Bu Ayu ini sultan. Bu Rizka Sultan. Amin. Amin ya Amin. Allah. Amin ya Allah. Kayaknya gitu dulu ya. Panjang Omongan ya. kita panjang lebar, tapi yang penting banyak faedahnya ya di sini yang bisa kita cari ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Komen, harus komen. Intinya kalau yang komennya ini. ya, biar dapat 2 itu. Share ke teman kalian. Kalau ada masalah tentang ini, Di save. Tunjuk nol bojomu. loh, ini harus semua laki-laki harus tahu ini. Benar. Ini kita ngomongnya gamblang loh. Nah iya, biar pada paham. Ini diskusi. Oke? Ini bukan hal tabu ya. Betul. Mulai sekarang kita biasakan. Yang Ngomongin ya seks sama pasangan. sama pasangan. Sah. Atau sama yang Sama berbenang. pasangan sah. polisi mau berbenang. Yang mau ikutan giveaway harus follow Instagramnya Mama Cucu. Bener. Mama Cucu underscore. Mama Cucu underscore. Nanti kita kasih Ada di sini deh, kita juga lupa. Kayaknya gitu dulu ya obrolan kita. Dari tadi kita gitu dulu nggak? Iya, nggak selesai. Oke, kayaknya gitu dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Mama Cucu. Ibu dulu Ya nih. udah dia lupa loh. Sampai jumpa di Mama Cucu. Mama jawab.